Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Liviasati dengan NIM C1C024038. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 24 dan 25. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau mendengarkan saya presentasi pada kali ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Nah, fungsinya pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang di Indonesia pada tahun pajak yang sama. Nah, tujuan utamanya itu untuk mencegah terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama. Lalu di sini ada subjek dan objeknya. Nah, subjek pajaknya itu wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Nah, objek pajaknya itu ada penghasilan dari usaha atau kegiatan di luar negeri, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan bunga, royalti, dan sewa, imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan, serta pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Nah, di sini di PPh pasal 24 ini ada mekanisme kredit pajaknya. Nah, prinsipnya itu penghasilan dari luar negeri wajib digabungkan dengan penghasilan dari Indonesia. Nah, batas maksimum kredit pajak itu jumlah kredit pajak PPh pasal 24 yang diperbolehkan adalah yang terendah di antara tiga perhitungan. Yang pertama itu ada jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Lalu yang kedua ada penghasilan luar negeri atau seluruh penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Yang ketiga ada jumlah PPh yang terutang atau total PPh terutang. Nah, di situ ada juga bagian administrasi di mana wajib pajak harus mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan dengan eh, itu tuh ada melampirkan beberapa hal. Yang pertama itu ada laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Baik, selanjutnya ini ada contoh soal PPh pasal 24. Nah, ada kasus PT Bahagia tahun 2013. Penghasilan neto dari luar negeri itu sejumlah 600 juta. Penghasilan neto dari dalam negeri itu berjumlah 400 juta. Tarif pajak di luar negeri itu eh, ditaruh eh, ditaruh itu 20%. Nah, tarif PPh badan kita asumsikan itu 25%. Nah, perhitungannya itu yang pertama itu kita bisa menghitung total penghasilan kena pajaknya itu tadi ada di 600 juta ditambah 400 juta, iya itu sama dengan 1 miliar. Terus ada total PPh terutang atau pajak di Indonesia itu 25% tadi, sesuai dengan tarif PPh badan tadi itu 25% dikali 1 miliar tadi, jadi hasilnya 250 juta. Baru kita menghitung PPh yang dibayar di luar negeri. Itu tadi udah ada ketentuannya itu 20% dikali 600 juta. Itu penghasilan neto dari luar negerinya itu 600 juta. Jadi hasilnya itu 120 juta. Baru ada juga batas maksimum PPh pasal 24 atau perhitungan proporsional. Itu di 600 juta dibagi 600 juta itu tadi kan penghasilan neto dari luar negeri itu tadi dibagi
total penghasilan kena pajaknya itu 1 miliar, terus dikali total PPh terutang 250 juta. Jadi hasilnya 150 juta. Nah, kesimpulannya PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah 120 juta. Nah, itu dipilih nilai terendah antara PPh yang dibayar di luar negeri itu 120 juta dan batas maksimumnya itu di 150 juta. Baru di sini saya akan menjelaskan juga PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan dengan cara diangsurkan. Nah, tujuannya meringankan beban wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus pada akhir tahun saat pelunasan pajak terutang. Nah, angsuran ini dihitung berdasarkan PPh terutang dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Baru ada di sini ada dasar perhitungannya. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung sebagai berikut. Ini saya akan jelaskan di angsuran PPh 25 per bulan. Nah, PPh terutang tahun lalu. Tahun lalu kredit pajak dibagi ini kredit pajak dibagi 12. Nah, PPh terutang tahun lalu itu pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun sebelumnya. Baru kredit pajak atau pengurang itu ada PPh pasal 21 yang isinya itu pemotongan oleh pihak lain-lain misalnya karyawan, terus ada PPh pasal 22 pemungutan oleh pihak lain impor atau bendahara, PPh pasal 23 pemotongan oleh pihak lain, jasa, sewa, atau bunga misalnya. Terus ada PPh pasal 24, yaitu kredit pajak luar negeri. Nah, di sini juga saya menaruh contoh soal pada PPh pasal 25, itu ada kasus Tuan Dias tahun 2010. Nah, total PPh terutang Tuan Dias ini sesuai SPT 2009 itu sebesar 30 juta. Kredit pajak tahun 2009-nya itu PPh pasal 21-nya itu 8 juta, PPh pasal 22-nya itu 2 juta, PPh pasal 23-nya itu 2 juta. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan angsuran PPh 25 tahun 2010 ya, itu yang pertama itu ada total kredit pajak. Kita bisa menghitungnya menggabungkan semua total dari kredit pajak tahun 2009 tadi yaitu PPh pasal 21 ditambah PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 yaitu 8 juta ditambah 2 juta ditambah 2 juta jadi sama dengan itu 12 juta. Sila. Baru ada dasar perhitungan PPh 25. Nah, itu rumusnya itu total PPh terutang dikurang total kredit pajak yang berjumlah 30 juta. Tadi 30 juta itu total PPh terutang Tuan Dias, 30 juta dikurang 12 juta yaitu total kredit pajak tadi. Jadi hasilnya senilai 18 juta rupiah. Baru ada besar angsuran PPh 25 per bulan. Nah, 18 juta tadi itu dibagi 12. Itu bagi 12 bulan itu jadi sama dengan 1.500.000 rupiah. Tuan Dias harus membayar angsuran PPh 25 sebesar tadi itu 1.500.000 rupiah setiap bulan mulai masa Maret 2010. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan tentang jatuh tempo dan sanksi yang berlaku pada PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Nah, jatuh tempo berdasarkan PMK 80 PMK.03 Strip 2010 pembayaran angsuran PPh pasal 24 dan 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap
bulan setelah masa pajak berakhir. Terus yang kedua itu ada jika jatuh tempo pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan yang ketiga ada batas waktu pelaporan SPT untuk PPh 24 dan 25 adalah 20 bulan setelah akhir masa pajak. Baru di sini juga ada ketentuan sanksinya, itu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 19 keterlambatan atau tidak membayar angsuran PPh Pasal 24 atau 25 dikenakan denda administrasi 2% per bulan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17 denda keterlambatan SPTOP itu senilai 100.000, sedangkan denda keterlambatan SPT Badan itu senilai 1 juta rupiah. Baiklah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya PPh Pasal 24 adalah fasilitas kredit pajak untuk menghindari pajak berganda bagi WPDN yang memiliki penghasilan luar negeri. Nah, PPh Pasal 25 sendiri adalah mekanisme angsuran bulanan untuk meringankan beban pembayaran pajak terutang dalam tahun berjalan. Nah, keterikatannya itu PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri tadi itu menjadi salah satu faktor pengurang dalam menghitung besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25. Nah, pemahaman kedua pasal ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat. Jadi, bisa dikatakan PPh pasal 24 dan 25 ini mungkin ada keterikatan seperti yang sudah dijelaskan ini tadi. PPh pasal 24 itu menjadi salah satu faktor pengurang dalam menghitung besarnya angsuran bulanan PPh pasal 25. Berarti itu memang ada keterikatan antara PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.